Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya karya terbesar terakhir di akhir zaman ini akan terjadi penuaian yang besar Tuhan. Pakai setiap kami untuk menyelenggarakan maksud penuaian terbesar ini. Pakai gereja-gerejamu, pakai anak-anakmu, pakai hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka ada ya Tuhan Yesus, menjadi alat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan sebab itu firman-Mu yang akan kami dengar siang hari ini. Menguatkan, menuntun, membimbing, mengurapi kami sekali lagi. Menjadi alat kerajaan Tuhan, menjadi mitra dari kerajaan Allah. Bagi keselamatan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sapa kanan kiri saudara katakan Tuhan Yesus dahsyat, Dia baik buat engkau. Puji Tuhan. Sinco. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, apa yang saya akan sharing atau saya akan bagikan pada siang hari ini masih lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina melalui doa pengerja dan diteruskan oleh Gembala kita di tempat ini, yaitu Gospel for Everyone, Injil bagi setiap orang. 2023 sampai 2033 adalah 10 tahun yang penting. 2033 kita berdoa ada sebuah perkataan iman akan terjadi penuaian terbesar dan terakhir di akhir zaman. Kita tidak katakan 2033 Tuhan akan datang karena tidak seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Sekiranya Ia datang lebih lama, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bekerja lebih giat lagi di ladang Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau dibuat lebih lama lagi, firman Tuhan juga mengkhawatirkan jangan-jangan tidak ada yang diselamatkan. Karena keadaan dunia semakin jahat. Sebab itu saudara, Tuhan tahu kapan Ia datang. Jika Ia datang lebih awal, baiklah kita yang hidup pada masa ini, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Selama kesempatan masih ada, kesehatan masih berpihak kepada kita. Ayo semua jemaat Tuhan kita terlibat dalam gerakan pekerjaan Allah, Gospel for Everyone. Injil bagi setiap orang. Kita bersyukur kita ada di tempat ini karena kita mengecap anugerah Tuhan. Kita mendengar kasih karunia dari Tuhan. Kita ada, kita mendengar kabar baik dan hidup kita diselamatkan. Bukankah kita punya kerinduan yang sama, yang serupa supaya keluarga kita, sahabat kita, orang yang kita kenal, lingkungan kita, orang lain yang kita tidak kenal pun beroleh anugerah yang serupa yang kita alami. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajak setiap kita, ayo hari ini kita gemar, kita giat, kita kampanyekan supaya Injil sampai kepada setiap orang. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dikatakan demikian. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat ini kita sudah dengar sebelumnya bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan sebuah penekanan melalui firman-Nya bahwa Injil kerajaan akan sampai terlebih dahulu kemana? Ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua. Ke seluruh dunia bagi semua baru Tuhan datang. Artinya sudah kasih Tuhan, Tuhan rindu lebih banyak orang lagi yang memenuhi sorga. Katakan amin. Biar ini menjadi PR kita bersama-sama. Ya, jangan lebih banyak lagi ke neraka. Enggak. Justru kita pindahkan semua yang potensi ke neraka itu kita penuhi sorga. Sama-sama kita penuhi sorga. Katakan sama-sama kita penuhi sorga. Saudara, ini yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan
Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord. Dalam bahasa Yunani, saudara kasih Tuhan, kata bodoh itu disebut kata afron. Afron ini mengandung beberapa makna, di antaranya mindless, yaitu tidak mau tahu, stupid, ignorant atau abai, egoistic, unbelieving, fools. Saudara kasih Tuhan, kata bodoh ini mungkin kita berpikir, aku enggak bodoh kok. Mungkin kita tidak bodoh, tapi hati-hati jangan sampai kita abai. Abai seperti apa? Tuhan katakan, yuk setiap orang kita berdoa supaya Tuhan pakai kita menjadi pemberita Injil. Kita ignore, ya, kita tidak abaikan, kita abaikan perintah ini. Kita tidak mau terlibat bersama-sama. Maka saudara kasih Tuhan, jangan-jangan kita disebut orang yang Paulus sebutkan ini. Unwise, tidak bijak, atau orang yang berfokus kepada diri mereka sendiri. Yang penting aku sudah dengar Kristus, aku sudah diselamatkan, orang lain saya tidak mau tahu. Urusan orang lain. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang sempit yang membuat banyak orang enggan untuk memberitakan firman Tuhan. Urusan orang, urusanku, yang penting aku sudah selamat. Yunus pernah berpikir demikian. Tuhan, masa aku beritakan Injil kepada orang Niniwe yang jahat itu? Bukankah mereka pantas dihukum? Tapi Tuhan berkehendak lain. Justru Tuhan mau Niniwe pun diselamatkan. Awal-awalnya Yunus menentang perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Yunus mengalami kesulitan. Ia ditelan oleh ikan yang besar. Syukur-syukur dimuntahkan. Kalau sempat lewat belakang, habis Yunus, saudara. Sebab itu mari kita bersama-sama, kita mau bergerak dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Sementara kata kehendak atau will itu diterjemahkan menjadi kata teleimai. Teleimai itu mengandung makna will of God, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, kesenangan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan tujuan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bisa dimaknai demikian, baiklah kita berusaha untuk mengejar atau mencari apa yang menjadi tujuan Tuhan. Mencari atau berusaha mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita banyak bercerita, kita banyak dengar tentang pemberitaan firman bagi semua orang. Injil bagi semua orang, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi sorga bersuka cita. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak rasa ini penting, ia tidak akan mati untuk keselamatan kita. Tapi dia mau mati untuk menebus dosa manusia. Siapakah seseorang yang mau sampai mati untuk sesuatu yang dia kerjakan? Berarti sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang dia tahu pada akhirnya akan menyenangkan hatinya karena banyak manusia diselamatkan. Sebab itu keselamatan, Injil bagi semua orang adalah kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan. Dalam buku Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan yang ditulis oleh Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Southern Baptist yang dipakai luar biasa menulis banyak buku, dia berkata, Allah memiliki maksud menciptakan setiap kita. Tuhan gak random ciptain kita. Tuhan gak iseng ciptain kita. Tapi dia punya tujuan. Yang pertama untuk menggenapi tujuan Allah. Yang kedua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah panggilan yang terhormat, panggilan kehormatan bagi setiap kita terlibat menjadi sekutu Allah, menjadi koalisi kerajaan sorga. Supaya lewat kehidupan kita, lewat pengaruh kita, lewat posisi kita, jabatan kita, keberadaan kita, menjadi sarana bagi pemberitaan firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Untuk tujuan itu kita ada di situ. Kalau kita lihat, kok saya ada di sini? Kok saya ada pada posisi ini? Saudara, tidak ada yang perlu kita sesali. Hari ini saudara ada di mana? Tuhan sanggup pakai menjadi platform, menjadi mimbar bagimu untuk memberitakan kebaikan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak perlu disesali, kok saya di sini, kok saya di situ, dia kok beruntung. Tidak. Sejauh dalam posisimu hari ini, engkau pakai menjadi jembatan untuk menyaksikan kebaikan Yesus. Memberitakan kerajaan Allah, upahmu besar di sorga.
upahmu besar di sorga. Yang mau katakan amin. Sebab itu be wise, jadilah bijak. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Suatu hari Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kata kehendak yang sama berakal dari kata yang kita sudah dengar tadi, telemai, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan renungan hari ini bagi kita semua, sudahkah aku menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidupku menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidupku menjadi alat, menjadi jembatan bagi kabar baik disampaikan kepada orang lain? Saudara kasih Tuhan, Injil diberitakan kepada seluruh makhluk. 2033 adalah suatu yang sangat penting. 2 milenium sejak Roh Kudus dicurahkan. Hosea 6 berkata bahwa 2 hari ya, setelah hari ketiga kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Maka 2033 sejak lahirnya gereja Roh Kudus dicurahkan. Itu menjadi waktu yang sangat penting. Sekali lagi saya tidak katakan 2033 Tuhan Yesus datang. Tapi kita perlu amat-amati waktu dan tanda-tanda. Dan pastikan setiap kita ada tepat di tengah-tengah pusaran dari gerakan Allah. Bukan sebagai penonton. Supaya kelak Tuhan di sorga, di tahtanya berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Bersukacita, bersyukurlah mereka yang didapati oleh tuannya sedang bekerja di ladangnya. Sapa kanan kiri, katakan ayo kerja di ladang Tuhan. Karena kerja di ladang Tuhan selalu manis. Kerja di ladang Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Membuang diri di ladang Tuhan selalu manis. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, engkau juga manis kok. Saudara kasih Tuhan, saya mengutip perkataan atau ucapan iman nubuat dari gembala pembina kita. Bapak Pendeta Niko mengatakan pada tahun 2033 setiap orang akan mengalami perjumpaan yang otentik, yang unik, yang khusus, yang khas dengan Tuhan Yesus melalui kuasa kehadiran Roh Kudus. Apapun situasi mereka akan menjadi sebuah sarana di mana mereka akan memanggil nama Tuhan Yesus. Secara unik pengalaman orang bisa berbeda-beda. Tapi kita berdoa, saya aminkan perkataan iman ini, perkataan nubuat ini. Supaya semakin lama semakin besar seperti snowball, makin lama makin besar. Gerakan penginjilan bagi setiap orang. Lintas suku, ras dan keyakinan. Supaya mereka mendengar Yesus adalah juru selamat. Katakan amin saudara. Perkara mereka tidak terima itu urusan lain. Tapi bagian kita kerjakan. Saudara kasih Tuhan, sebuah data mengatakan 8 miliar lebih penduduk manusia, hanya 3,4 miliar manusia belum dijangkau. 3,4 miliar berarti 43% mereka belum mendengar, belum dijangkau oleh Injil. Kalau kita tarik dalam skop yang lebih kecil kota Batam, 1,7 juta jiwa, 43%, 722 ribu orang. Ya, kalau pakai scale ini saudara, belum dijangkau atau belum mendengar siapa Yesus. Pekerjaan besar, tidak bisa dikerjakan oleh satu gereja. Saya berdoa supaya gereja-gereja pun memiliki kehausan, kerinduan, tujuan yang sama. Daripada sibuk memperdebatkan ya soal ritus ini, cara ibadah ini, mari kita fokus untuk pemberitaan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Tidak terjebak pada pusaran-pusaran perdebatan yang tidak esensi dan substansi. Tapi kita fokus pada pekabaran Injil. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, kita satu perahu. Ayo kita sama-sama beritakan Injil bagi semua orang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mereka percayai, kita satu perahu. Kadang-kadang habis waktu ngurusin yang tidak substansi. Tata cara ibadah, ritus ibadah, mana yang dahulu, mana yang terakhir. Saudara kasih Tuhan, itu hal yang bisa berubah
Ya, menurut penafsiran pemahaman masing-masing. As long as Jesus as Savior, Yesus Juru Selamat, kita satu perahu. Amin, saudara. Ini mendapat penekanan khusus oleh Pak Niko mengingatkan kepada seluruh pengerja-pengerja. Hari-hari ini di media sosial bertebaran debat-debat kusir yang tidak perlu. Habis waktu, lupa apa yang esensi. Jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan kita yang ada di rayon 10, jangan terjebak kepada yang tidak esensi. Katakan amin, saudara. Fokus kepada menyelesaikan amanat agung. Gospel for everyone. Sama-sama katakan gospel for everyone. Sekali lagi dengan mantap, gospel for everyone. Lebih mantap lagi, gospel for everyone. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dilanjutkan dari firman Matius 24:14 tadi, Injil kerajaan ini akan diberitakan. Bicara diberitakan, kita mengingat akan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung ini adalah perintah agung. Wow. Ibarat kalau ada perintah, ini perintah tertinggi kepada gereja. Perintah agung, amanat agung, Matius 28:19-20. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, ini perintah dalam amanat agung. Mendengar pemberitaan di seluruh dunia, kita ingat perintah agung ini. Amanat yang harus dikerjakan, instruksi yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berkata kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau seorang bos kasih perintah ke anak buah saudara, itu tidak ada opsi selain your wish is my command. Ya, harapanmu adalah apa? Perintah bagiku yang harus dilaksanakan. Amin, saudara. Ya. Sapa kanan kiri, jangan tegang kali. Harus dilaksanakan oleh gereja Tuhan. Ya. Itu dia. Perintah agung Tuhan berikan kepada setiap kita. Instruksi diberikan kepada setiap kita untuk dijalankan. Perintah ini langsung diberikan kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak yang saudara yakin saudara ada murid-murid Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Tidak semua murid-murid Tuhan. Malaikat mau selfie, mau foto dulu mana murid-murid Tuhan. Ya. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan? Oh puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti perintah ini untuk siapa? Untuk siapa saudara? Untuk, tunjuk kanan kiri saudara. You. And me. Amin. Untuk setiap kita, untuk gereja Tuhan. Untuk pergi memberitakan Injil. 3 komponen penting dalam ayat ini saudara. Dalam amanat agung. Yaitu membuat murid yang baru. Lintas suku ras. Ya, status sosial. Membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengajarkan mereka apa yang telah Yesus ajarkan. Sebuah cycle yang terus-menerus harus terus berputar. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai surga dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa amanat agung ini penting? Yang pertama, karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Perintah langsung. Yang kedua, mengapa amanat agung itu penting saudara? Karena memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Bukankah kita juga orang-orang yang diberikan kesempatan? Ayo berikan kesempatan yang sama kepada mereka yang belum sungguh-sungguh, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang kita miliki, yang kita mampu lakukan apa? Memberikan kesempatan, membukakan kesempatan. Urusan pilihan dia ikut atau tidak, itu urusan mereka. Kita telah berdoa, kita memberikan diri dan waktu, kita membuka mulut menyaksikan kebaikan Kristus. Kita percaya Roh Kudus bekerja menjamah mereka. Katakan amin saudara. Itu tugas kita, tugas gereja Tuhan. Saya dan saudara. Pilihan mereka menerima atau tidak, itu urusan mereka. Tapi Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku.
supaya terbuka kesempatan bagi mereka untuk menerima rahmat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yang berikutnya menyatakan kasih Tuhan. Lewat pekerjaan-pekerjaan kebajikan, pekerjaan-pekerjaan sosial, kita menolong mereka, membantu mereka di masa hidup ini. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi mereka, kita tidak pikirkan hanya kebutuhan hidup saat ini, tapi kebutuhan hidup mereka dalam kekekalan. Sebab itu penting untuk mereka juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Supaya hidup mereka bukan hanya baik pada zaman sekarang, pada masa sekarang, tapi dalam kekekalan ada jaminan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Supaya hidup mereka tidak binasa. Betapa besar. Nanti saudara, nanti kita nyanyi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang kedua, diberitakan. Maka kita perlu memikirkan kembali siapa yang diutus. Roma 10, 14, 15 mengingatkan kita. Highlight dari ayat ini berkata, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepadanya. Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak mendengarkan tentang dia. Bagaimana mereka dapat mendengarkan kalau tidak diberitakan. Bagaimana diberitakan kalau tidak ada yang pergi memberitakan. Kalau diutus sudah, Yesus sudah mengutus setiap kita. Gereja sudah mengutus setiap kita. Sekarang siapa yang mau berkata seperti Yesaya berkata, Hineni, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, jangan utuslah dia. Tapi ini aku, utuslah aku. Kita berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk alat kemuliaan namamu. Siapa yang mau diutus? Yesaya 52 ayat yang ke-7 dan juga bagian terakhir dari ayat ini berkata, demikian saudara. Betapa dinantikan kedatangan orang-orang yang mengabarkan berita Injil. Betapa dinantikan orang-orang yang memberitakan berita Injil. Ayat 15 berkata dalam versi Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kadang-kadang kita berpikir terlalu kompleks dan rumit. Memang dalam kehidupan nyata kita melihat banyak pertentangan, banyak kesukaran. Apa iya pesan yang saya akan sampaikan didengar orang? Banyak keraguan. Dalam kehidupan real kasat mata memang terlihat seperti itu. Tapi jauh dalam batin hidup seseorang. Mereka menantikan berita yang benar. Mereka menantikan jawaban yang sungguh-sungguh mereka perlukan. Mereka memerlukan keselamatan yang pasti dalam hati mereka. Sebab itu Yesaya dan Paulus mengatakan demikian. Betapa dinantikan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kedatangan saudara, kesediaan saudara menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dinantikan oleh jiwa-jiwa. Amin saudara. Dari puncak bukit mereka melihat betapa indahnya langkah-langkah orang yang memberitakan kabar baik. Saya kasih Tuhan, dengan mengetahui seperti ini, kita menyadari Roma 8 berkata, seluruh makhluk sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Setiap kita sedang dinantikan, saudara ditunggu-tunggu. Pernah lihat toko yang ada boneka yang begini terus saudara? Ya, pernah? Kasih baterai 24 jam. Ya, datanglah, datanglah. Ya, saya kasih Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang mencari jawaban sedang melambaikan tangan yang serupa. Berkata kepada gereja Tuhan, datanglah, beritakan kabar baik kepada kami.
Jiwa mereka meronta, haus dan lapar. Mencari kebenaran yang sejati. Sekalipun dalam kehidupan nyata kita lihat banyak pertentangan. Itu rancangan si jahat yang menghambat mereka untuk mengenal Tuhan. Tapi jauh di dalam batin, dalam kesendirian orang. Sering mereka melihat mereka perlu jawaban sejati. Saya kasih Tuhan, banyak orang menantikan setiap saudara. Paulus melihat ada banyak orang yang menanti, melambaikan tangan. Sehingga dia menyeberang sampai ke kota Efesus dan memberitakan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini sadari hal ini. Bahwa ternyata saudara dan saya dinantikan oleh banyak orang. Sampaikan kabar baik, ceritakan kebaikan Yesus lewat pengalaman hidup saudara sendiri. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Mereka pun perlu mendengar kabar baik karena mereka pun perlu ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Halangan-halangan yang umum terjadi yang pertama karena persepsi yang salah. Banyak orang berpikir bahwa tugas penginjilan hanyalah tugas pendeta. Yang kedua ketakutan dan ketidakberdayaan. Takut dikecam, takut ditolak, takut dianggap merusak tatanan hidup. Tentu kita tidak datang dengan konyol saudara. Perlu hikmat, katakan amin. Perlu tata cara. Gunakan segala sesuatu yang kita bisa. Berbicaralah seperti layaknya kita berbicara kepada seorang teman. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tawarkan doa untuk menguatkan dia. Itu cara-cara yang paling ringan. Ibu-ibu di pasar. Cabai lagi naik-naiknya. Oh itu sebagai jembatan untuk memberitakan firman Tuhan. Cabai naik, ya waduh. Mana lagi mau sekolah, mesti bayar ini. Iya gitu kan. Hidup ini kalau enggak ada Tuhan, enggak kuat kita. Betul ya Eda ya gitu. Saya pernah begini, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Mau enggak Eda didoain? Oh iyalah, siapa yang enggak mau didoain saudara? Semua orang mau didoain. Amin saudara. Mau didoain, doain. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan kebaikanmu mengalir, sudah. Di tempat kita bermain, di pesawat lagi turbulens. Kiri kanan saudara duduk di tengah. Oh turbulens, ayo kita doa sama-sama. Nggak bisa doa, bacain doa yang di kartu petunjuk. Doa. Kabarkan kebaikan Kristus dalam setiap kesempatan. Katakan amin saudara. Sering sekali ketakutan mendahului sehingga tidak berani. Kita bukan mau langsung di depan mata orang katakan kemudian kamu gak percaya Yesus kamu masuk neraka. Oh jangan gitu. Dalam sebuah kesempatan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kajang saya naik transportasi umum Grab online saudara. Ada seorang senior citizen lebih sangat tua sekali dia berkendara. Ajak bicara, Uncle apa kabar? Mulai dari pembicaraan politik. Wah situasi begini. Ya berat ya Uncle ya situasi gini-gini kan biasalah kan. Itu kan jembatan yang luar biasa saudara. Ujung-ujungnya saudara kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Wah ya betul-betul. Ya kan? Baru lambat laun, Uncle mau didoain. Mau saudara. Siapa yang gak mau didoain? Sehat, panjang umur. Amin saudara. Doakan dalam nama Tuhan Yesus. Di ujung perjalanan tepat di depan pintu gereja, dia didoakan. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Amin saudara. Tugas kita lakukan bagian kita. Jangan pikir serem beritakan Injil. Jangan pikir begitu dulu. Tapi gunakan semua kesempatan, pengaruh, situasi. Teman bermain, kelompok arisan. Amin ibu-ibu. Ya. Kelompok olahraga, amin bapak-bapak. Main badminton. Habis ngumpul-ngumpul, ya ceritakan kebaikan Kristus. Jangan sia-siakan waktu tenaga untuk sesuatu yang tidak penting. Tapi gunakan semua sarana, kekuatan di mana kita bisa memberitakan kebaikan Yesus kepada semua orang. Katakan amin. Siapa yang mau diutus, harus ada yang merespon. Utusan itu sama dengan duta. Duta itu punya tugas ya, untuk memperkenalkan negaranya, budaya dari negaranya kepada bangsa lain.
Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Katakan amin. Kita punya tanggung jawab memperkenalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kasih Kristus kepada banyak orang. Ya. Ini tugas kita bersama-sama. Jadilah duta-duta kerajaan Allah. Duta-duta diberikan apa saudara? Kuasa, imunitas. Ya. Demikian dalam kehidupan kita ketika kita mau menjadi duta kerajaan Allah. Tuhan memberikan kita perlindungan, kuasanya menyertai setiap kita. Ketika kita berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kuasa Allah menaungi setiap kita. Seorang duta adalah citra dari negaranya. Sebab itu jadikan hidup kita citra dan karakter Kristus dikenal oleh banyak orang. Amin saudara. Tanggung jawab kita. Jadi duta atau utusan ini sama seperti humas. Tujuannya mempromosikan. Apa yang kita mau promosikan? Kingdom value. Nilai-nilai dari kerajaan Allah. Jadikan diri kita humas dari kerajaan Allah. Lewat apa? Di dunia kerja, sikap dan attitude kerja kita. Etika kerja kita, semangat kerja kita. Di rumah tangga, di keluarga, lewat sikap hidup kita. Kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada sanak famili. Jadikan hidup kita berkat. Di mana mereka dapat melihat dan mengecap kasih Kristus. Katakan amin saudara. Jadikan kita duta sebagai humas dari kerajaan Allah. Amin. Hari ini semua kita humas-humas dari kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, beritakan. Presentasikan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Di lingkungan kita, di dunia kerja kita. Ada sebuah joke. Kalau ada seseorang sukanya berantem, sukanya ribut, di mana ada dia masalah terjadi. Ya, ini joke saja saudara. Orang seperti ini diduga ia diciptakan dari tanah sengketa. Saudara diciptakan dari tanah apa? Semua kan dari debu tanah. Yang membedakan kalau orang punya culture begini, di mana dia ada ribut aja. Ya kan? Kemungkinan diciptakan dari tanah sengketa. Tapi kalau kita yang menjadi duta-duta kerajaan Allah, humas-humas kerajaan Allah, tanah kita beda. Amin saudara. Kalau lagi berkebun di COB, kita banyak bicara soal tanah. Salah satu tanah yang baik itu tanah humus. Ya, humas harus dari tanah humus, bukan tanah sengketa. Tanah humus ini saudara memiliki nutrisi yang banyak, baik buat pertumbuhan. Dia menjaga sesuatu yang baik buat tumbuhan, buat tanah. Dia melindungi tanah supaya tidak erosi saudara. Dia juga memiliki kontur khusus di mana udara dapat mengalir dengan baik, yang dibutuhkan baik oleh tanah itu. Saudara kasih Tuhan, demikian dalam kehidupan setiap kita. Tanah yang baik itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, mengurangi erosi, sirkulasi udara yang baik, drainase yang baik. Itu tanahnya kalau tanah humas. Amin saudara. Sebab itu pastikan kiri kanan saudara kau diciptakan bukan dari tanah sengketa. Tapi tanah yang baik. Amin. Sebab itu jadikan diri kita duta, utusan, humas dari kerajaan Allah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah yang saya sampaikan di depan seperti Yunus. Yunus enggan memberitakan firman Tuhan. Dia berpikir mereka pantas dibinasakan bukan diselamatkan. Kita kadang berpikir demikian, orang-orang itu pantas dibinasakan. Perlakuannya begitu bejat, begitu tidak baik, begitu menyakitkan. Pantas tidak diselamatkan, pantas dihukum. Sehingga kita enggan berdoa buat mereka. Saudara kasih Tuhan, Yunus pun berpikir demikian di awal. Tapi bukankah keselamatan kedaulatan Allah? Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Tuhan bukan datang untuk orang-orang yang baik. Justru Tuhan datang buat orang-orang yang bejat. Supaya hidupnya diangkat dalam kemuliaan. Kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Itu dia. Yunus menentang maksud Tuhan pertama-tama. Disuruh ke Ninive, dia lari ke Tarsis. Akibatnya apa saudara? Ditekan sama ikan besar, ditelan sama ikan besar. Untung dimuntahkan. Kalau sempat dia nggak bertobat selama 3 hari itu, selesai hidupnya saudara. Nah ini pelajaran yang menarik dari kisah Yunus yang diberikan tugas
beritakan Injil. Urusan pertobatan nanti aku yang bekerja kata Tuhan, tapi Yunus enggan. Semoga lewat pembelajaran Yunus pun kita tidak enggan lagi untuk memberitakan Injil. Kabarkan kebaikan Yesus kepada setiap orang. Katakan amin saudara. Supaya kita yang dahulu pendosa ini beroleh anugerah keselamatan, orang lain pun demikian beroleh anugerah dan keselamatan. Saudara kasih Tuhan, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Gereja, di dalam gereja, ya, bukanlah etalase bukanlah tempat di mana kita mencari orang-orang sempurna. Di dalam gereja adalah tempat orang-orang rusak yang mau dibetulkan. Amin, saudara. Di luar sana kita punya tanggung jawab menjadi etalase di mana orang dapat melihat kebaikan Kristus. Di luar sana. Di dalam sini kita tidak perlu mencari orang-orang sempurna, tidak ada yang sempurna. Gereja bukan mengumpulkan orang-orang baik. Gereja tempat orang-orang rusak supaya hidupnya dibetulkan. Amin, saudara. Itu dia. Sebab itu mari ambil bagian dalam kampanye bersama memberitakan Injil. Yang berikutnya saudara, kemana kita harus beritakan Injil? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dapat diartikan kita memberitakan Injil kemana? Keluarga kita, sahabat kita, komunitas, lingkungan kita, dunia kerja, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di dunia kerja? Lewat teladan hidup kita. Lewat kehadiran kita yang nyata. Menyebarkan kasih dan kemurahan hati. Lewat teladan hidup, sikap hidup, etos kerja kita. Jadikan supaya pemberitaan kita tidak ditentang oleh orang. Pertama-tama dia akan lihat cara hidup kita. Cara hidup kita akan mempengaruhi cara orang menerima berita yang kita sampaikan. Saya berdoa Roh Kudus menolong setiap kita. Supaya setiap kita yang banyak di dunia kerja. Kita di ladang-ladang, di marketplace. Hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kehadiran kita yang nyata, gunakan kesempatan yang ada untuk membangun hubungan dengan rekan kerja. Jadilah pendengar yang baik. Ada di setiap mereka membutuhkan setiap kita. Kata-kata yang menguatkan, dikala mereka sendiri sedih, kita ada menghibur mereka. Itu adalah kesempatan-kesempatan di mana kita bisa memberitakan kebaikan Kristus kepada mereka. Jangan jadi orang yang eksklusif, yang tidak mau tahu keadaan orang lain. Susah lu, gua juga susah. Jangan begitu, jangan cuek. Perhatikan lingkungan saudara, perhatikan rekan kerja saudara, perhatikan rekan pelayanan saudara. Doakan mereka, hadir untuk mereka. Bisa menjadi jembatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Lewat pekerjaan-pekerjaan kebajikan, semua sarana kita gunakan untuk memberitakan kabar baik. Saya kasih Tuhan berikutnya, Injil bagi semua orang. Bagi semua, karena ini pekerjaan besar, mari kita kerjakan bersama-sama. Suatu kali dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, Paulus mengkritik sikap-sikap jemaat yang terpisah-pisah, yang terpecah-pecah. Ada fraksi Apolos, ada fraksi Paulus, ada fraksi Kefas. Mereka saling mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Dan saling meyakini bahwa Paulus yang paling benar dari Apolos dan Petrus yang paling hebat dari Paulus dan Apolos atau Kefas. Karena Kefas langsung murid Tuhan Yesus. Saudara, terjadi fraksi-fraksi dan ditegur oleh Paulus. Kemudian ayat ini mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Yesus yang memberikan pertumbuhan. Saudara kasih Tuhan, perdebatan-perdebatan di dalam gereja, masalah ritus-ritus, tata cara ibadah bukanlah menjadi perbincangan yang penting. Urgensi pemberitaan Injil membuat perkara-perkara seperti itu tidak lagi penting. Sekali lagi, selama kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, kita dalam perahu yang sama-sama. Kita tuai sama-sama, setiap orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu dia. Bergandengan tangan bersama-sama. Jemaat Tuhan didorong untuk kita tidak terjebak dalam pusaran debat kusir. Tapi sebaliknya,
kita fokus kepada esensi yang penting, memberitakan Injil, menjadikan kehidupan kita saksi di mana orang dapat memuliakan Kristus. Dikerjakan bersama-sama dalam unity. Haleluya. Yang berikutnya, berdayakan semua. Yoel 2, 28, 29. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan pada hari-hari terakhir akan dicurahkan supaya orang berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. Kepada siapa? Semua kalangan, hamba, anak, teruna, orang tua, laki-laki, perempuan. 10 tahun, 1 dekade bukan waktu yang lama, saudara. Sebab itu semua kekuatan, semua sumber daya, semua tata cara kita lakukan supaya Injil didengar lebih banyak orang lagi. Saudara jangan berpikir, oh saya tidak bisa apa-apa. No. Apa yang kau bisa lakukan? Setiap kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa gunakan semua cara, saudara. Injil diberitakan semua orang. Saudara yang biasa berteman, saudara yang profesinya sebagai driver online, atau saudara sebagai orang yang biasa menumpang driver online, saudara yang suka bepergian, saudara yang suka olahraga, ada klub golf, ada klub tenis, ada klub lari, apapun itu saudara. Jadikan semua itu sebuah kesempatan bagi kita mengabarkan Injil kepada setiap orang yang kita temui. Katakan amin, saudara. Mulai dari perkara-perkara yang mudah. Seperti saya contohkan di dalam Grab bersama seorang uncle di Kajang dari Kuala Lumpur menuju Kajang tadi. Tentu kita tidak memaksakan atau kemudian mengarahkan kepada perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Tapi pembicaraan-pembicaraan yang ramah. Di mana kita bisa memberikan solusi, pandangan yang baik. Dimulai dari hal itu, lihat arah pembicaraan seperti apa. Saudara kasih Tuhan, saya percaya pasti bisa. Gunakan semua potensi media sosial daripada berisi status-status galau. Isi dengan sesuatu yang membangun. Katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan berkata, ada mahkota kemegahan dan sukacita bagi yang memberitakan Injil. Dalam 1 Tesalonika 2, 19, 20. Siapakah mahkota kemegahan dan sukacita kami? Yaitu orang-orang yang telah mendengar Injil yang kita beritakan. Saudara kasih Tuhan, saya membayangkan ketika kita diangkat dan Tuhan memberikan mahkota kepada setiap kita. Maka masing-masing orang akan menerima mahkota kemuliaan yang berbeda-beda. Saya bisa bayangkan setiap orang yang gemar, yang rajin memberitakan Injil, ia akan memiliki mahkota yang lebih megah. Karena ada begitu banyak hiasan yang luar biasa yang Tuhan kenakan dalam mahkotanya. Siapakah mahkota kami? Kata Paulus, adalah mereka-mereka yang kepadanya telah kita beritakan Injil. Tuhan berikan mahkota kepada kita. Jangan sampai kita enggan beritakan Injil, Tuhan kasih mahkota tapi berbahan galvanis, sakit pakainya. Bahan besi, enggak ada butiran kilaunya. Atau topi happy birthday itu, saudara. Jangan. Tapi berdoa supaya setiap kita Tuhan pakai dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita bisa jangkau. Yang kita perlu lakukan adalah ceritakan kebaikan Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, sebab itu perlu berpadanan dengan kehidupan kita, supaya berita kita tidak ditolak oleh orang. Minggu yang lalu Bapak Gembala kita mengingatkan, hati-hati dengan spirit of Sidon atau Sidon. Berhati-hati, karena kehidupan kita akan selaras dengan apa yang kita beritakan. Sementara terus kita memperbaiki diri, mari berikan diri kita juga untuk mengabarkan kabar baik di setiap tempat. Kalau hari ini kita ada di satu titik, itu karena Tuhan punya rencana. Tuhan mau pakai posisi kita, Tuhan mau pakai pengaruh kita, Tuhan mau pakai tempat di mana kita ada sebagai platform untuk memberitakan Injil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita berdiri bersama-sama, saya undang hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita dan respon kita untuk firman Tuhan pada siang hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsamu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan
hidupku sebelum Yesus datang. Ada panggilan Sekali lagi, atas hidupku. ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku sebelum Yesus datang. Ada panggilanmu atas hidupku. Sama-sama katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengajak kita mengingat dua nama yang terlintas dalam pikiran kita. Dan kita akan sebut nama mereka di hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Supaya dalam minggu ini saudara akan menghubungi mereka, berjumpa dengan mereka. Saudara berdoa supaya Kristus, supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Ceritakan kebaikan Kristus yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Buka pembicaraan. Supaya kemudian saudara punya waktu untuk mendoakan mereka. Setiap nama yang kami panggil dan kami sebut pada siang hari ini di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka mulai hari ini, mulai saat ini, apapun keadaan mereka. Nama ini menjadi penting ya Tuhan, karena kami akan menghubungi mereka. Kami akan bercakap-cakap, kami akan berbincang kepada setiap mereka. Dan kami tahu Roh Kudus akan buka jalan. Kuat kuasa-Mu menyertai setiap hamba-hamba-Mu, berikan keberanian kudus kepada mereka. Juga hikmat dan bijaksana. Bagaimana kami memulai perbincangan. Dari hal-hal yang lazim, hal yang umum dalam hidup kami Tuhan. Dan kemudian Tuhan tuntun supaya setiap kami dapat mengabarkan kebaikan Yesus kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Mu yang begitu besar biar tidak berhenti dalam hidup kami. Melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang besar kembali. Supaya kasih itu mengalir kepada satu jiwa lagi, kepada dua jiwa lagi Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan pakai menjadi sarana bagi pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Demikianlah firman Tuhan pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Baiklah kita datang dengan hati yang patut dan layak di hadapan Tuhan. Supaya kemudian segala berkat dari perjamuan kudus ini mengalir dalam kehidupan kita.
bahwa Yesus mengasihi setiap kita. Bapak Ibu yang datang dengan pergumulan, ingatlah engkau tidak pernah sendirian. Yesus mengasihimu. Yesus ada, Yesus peduli dengan keadaan. Nikmati kecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk makan dari tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sesudah makan dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ia tidak menahan untuk dirinya, ia melepaskan semuanya karena kasih-Nya yang besar. Biar gelora kasih yang besar yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita juga tidak berhenti dalam hidup kita saja, tapi mengalir kepada setiap orang yang ada di sekitar kita dan keluarga kita. Kiranya kuasa dari darah Yesus ini mengalir, memberikan kemampuan, keberanian bagi setiap kita menjadi alat untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang datang dengan sakit, Tuhan, Engkau berperkara. Terima dengan iman kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan kami angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Syadabaralabayanda karalabaralabayanda. Berkenan Tuhan curahkan berkat-Mu siang hari ini kepada umat-umat-Mu. Oralabaya sandaralabadalabadalabadalabaya sandi. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Kesembuhan mengalir. Shandaralabaya dalalabaya sandaralabaya dalalabaya dakaralabaya sandu. Pengurapan yang baru mengalir atas setiap kami. Keberanian iman mengalir atas setiap umat-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Syakaralabaya dakaralabada. Terimalah dengan iman anugerah dari tempat maha tinggi. Rahmat Tuhan atas setiap kita. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kasih, kekuatan, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama katakan,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.